selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Ini perkataan Tuhan Yesus di ayat 35 ini sebelum dia masuk kepada sesuatu, dia akan mati gitu. Tetapi di sini kita semua pasti melihat suatu kata-kata yang percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Saya waktu renungkan ini, luar biasa Yesus kita. Perkataan ini disampaikan Tuhan Yesus kita adalah dulu. Sebelum dia mati, sebelum dia disalib, tapi sudah disampaikan sama murid-muridnya. Percayalah kepadanya supaya kegelapan itu jangan menguasai kamu. Lalu dikatakan, barang siapa berjalan kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Dan saat ini, sedang terjadi masa kegelapan. Saat ini banyak orang sedang terjerumus jatuh dalam dosa, begitu mudah. Saat ini banyak orang begitu mudah masuk dalam keputusasaan. Saat ini banyak orang begitu mudah masuk dalam satu kekecewaan. Lebih dikuasai kepada apa? Pikiran. Melihat suatu keadaan langsung seperti apa? Karena pikirannya lebih banyak bekerja. Pikirannya lebih banyak bereaksi. Tetapi dulu jauh sebelum Yesus mati sudah dikatakan, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan kegelapan, dia tidak tahu kemana ia pergi. Ini Yesus masih ada. Makanya dia bilang, hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Hanya sedikit lagi, karena gak lama lagi dia akan disalib. Lalu ayat 36 dibilang, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu supaya kau menjadi anak-anak terang. Haleluya. Percayalah kepada terang itu, dikatakan selama terang itu ada padamu supaya kau menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ini dulu, kita sudah belajar berulang-ulang. Yohanes 10 ayat 10. Yang B-nya. Aku datang memberi hidup. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tapi aku datang memberi hidup. Yesus datang memberi hidup, yaitu keselamatan. Kalau dulu Yesus menyampaikan tentang di situ disampaikannya menjelang kematiannya, tapi sekarang apa yang kita miliki? Yesus sudah ada dalam kita. Yesus hidup di dalam kita. Saya kagum sekali. Dulu belum masih dia ada, Bang. Akan ada kegelapan. Akan ada kegelapan. Dan saat ini kita yang di masa-masa ini, kita pasti tahu sekarang kondisi keadaan saat ini seperti apa. Tapi kita bersyukur sekali. Kita sudah memiliki Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus sudah ada dalam kita. Kita diberi kehidupan dan bukan hanya memiliki kehidupan di dalam keselamatan, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Diberikan suatu pengharapan sukacita. Kita bisa memiliki suatu masalah di hari-hari ini. Kita bisa melihat suatu keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tapi kita tidak terbawa situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak terbawa situasi yang terjadi dalam keluarga, dalam apapun juga. Kenapa? Karena kita memiliki suatu pengenalan. Dia ada dalam hidup saya, memberi dalam segala kelimpahan. Kita kembali ke tadi, Yohanes 12 tadi, yang ayat 36. Di situ dikatakan, percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu. Di sini ada suatu perkataan Yesus, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, sekalipun di hari-hari ini apapun yang terjadi, mari kita tidak goyah, amin. Terus kita percaya kepada terang itu, amin. Terus kita kuat memegang kepercayaan kita kepada Yesus kita. Bukan hanya di sini ya perkataan Yesus, percayalah kepada terang itu selama terang itu padamu. Kita lihat coba, kalau kita renungkan di sini, percayalah kepada terang itu selama terang itu padamu. Bukan gini, supaya kamu diberkati. Bukan gitu kata-kata Yesus.
Supaya kamu berhasil? Enggak. Supaya kamu sukses? Enggak. Tapi apa? Supaya apa? Supaya apa? Saya adalah amin. Masih ingat gak di minggu lalu? Aku mau lihat, pasti masih ingat ini. Sudah lupa? Saya adalah, ini dari sarapan belum dari rumah? Belum. Tapi karena ada terang itu pasti semangat. Ya. Saya adalah, coba sebelah sini. Saya adalah, coba 1, 2, 3. Coba dari sayanya. Ibu-ibu bercapek di dapur tadi. Sebelah sini. Amin. Sebelah sini. Haleluya. Tepuk tangan beri kemuliaan buat kita semua, bagi Yesus kita. Di sini ayat 36 dikatakan, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Ada sesuatu yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Padahal akan ada masa yang gelap. Kalau tidak berjalan dalam terang itu, kegelapan bisa menyerongkan jalan kita. Tapi apa dikatakan sini? Percayalah kepada terang itu selama terang itu padamu, supaya kau menjadi anak-anak terang. Kita menjadi anak-anak terang. Kita menjadi sesuatu bagi banyak orang, menguatkan banyak orang, bercahaya. Amin. Amin. Saya melihat gini, hari-hari ini Tuhan lagi merindukan kita bangkit menjadi terang, bangkit untuk bercahaya. Amin. Tetapi kalau kita menoleh ke masalah kita, pergumulan kita, atau menoleh kepada apa? Bukan, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, tapi menjadi orang yang baik, nggak melakukan dosa, yang baik, bertanggung jawab, baik. Tetapi bukan sekedar baik yang Tuhan minta, bukan sekedar kita menjadi biasa dengan Tuhan kita, tapi siapa? Menjadi anak-anak terang. Di masa-masa ini lagi banyak merindukan itu. Gerejanya bangkit, anak-anak Tuhan bangkit, bercahaya, menjadi terang. Kalau kita pegang ini, saya adalah misi, kita jadi ngerti. Ada sesuatu keadaan yang terjadi, saya adalah seseorang yang diutus oleh Yesusku. Itu apa? Menjadi terang. Anaknya, saya anak Allahku, anak Yesusku. Habis itu Yesus pergi bersembunyi dari mereka. Sekarang kita lihat Yohanes 12 tetap ayatnya yang ke-36. Sorry, 46. Kita lihat ayat yang 46. Kita lihat sini. Ayat 46 dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Kalau kita renungkan di sini, kata-kata Yesus gini, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Perkataan Yesus, supaya aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang tidak percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Coba kita renungkan kata-katanya. Bukan berkata gini, supaya setiap orang yang tidak percaya kepadaku, yang tidak mengenal aku, yang tidak pernah mendengar aku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Tapi apa? Justru perkataan Tuhan Yesus adalah supaya setiap orang yang percaya. Justru Yesus berbicara, ini bukan murid-muridnya, bukan nabi-nabinya, bukan rasul-rasul Yesus berbicara, tapi Yesus sendiri yang berbicara. Coba kita perhatikan, ada apa sampai Yesus berbicara gitu, seperti ini.
Padahal ini perkataan yang sebelum dia disalib. Berarti bisa akan terjadi. Dan memang kita bisa melihat. Dia percaya Yesus. Tapi dia tinggal dalam kegelapan. Dia percaya Yesus. Tapi hidupnya biasa-biasa. Dia percaya Yesus. Seperti tidak melihat ada terang. Tidak memilih terang dalam hidupnya. Dikatakan, jangan tinggal dalam kegelapan. Kenapa kalau dia tinggal dalam kegelapan, dia tidak bisa berjalan? Orang di dalam kegelapan tidak bisa berjalan. Kalau ini gelap, mati lampu pas malam hari, saya pernah, Bapak Ibu Saudaraku, terang, tapi saya tidak perhatikan. Ada ini, lalu ke bawah. Saya waktu jalan, padahal ini sudah lama, saya sudah tahu ada. Tapi saya pernah berjalan lebih seperti terpelecok. Benar terang. Kebayang oleh kita, gelap. Gelap. Kita nggak bisa berjalan, nggak tahu. Tapi berbeda kalau ada Yesus dalam diri kita itu, terus kita tinggal di dalam Dia. Akhirnya kita nggak ada tinggal dalam kegelapan. Terang itu akan menerangi kita. Terang Yesus itu akan menerangi kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan. Iblis datang. Punya 3 tugas. Mencuri, membunuh, membinasakan. Untuk menghabisi kita. Anak-anak Tuhan. Supaya tinggal dalam kegelapan. Makanya Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Supaya tinggal dalam kegelapan itu. Akhirnya iblis melihat. Dia ini anak Tuhan. Dia percaya Yesus. Tetapi dia lebih banyak hidup digerakkan oleh perasaannya, oleh pikirannya. Dia lebih banyak dipimpin oleh apa yang menurut dia baik. Lebih dikuasai oleh perasaan dan pikirannya. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau sampaikan, setiap dosa itu dimulai dari pikiran dulu. Banyak dimulai dari pikiran kita. Setiap dosa itu banyak sekali dimulai dari pikiran kita. Seseorang bisa nggak sadar, melirik seseorang, tadi bisa, lalu kok dia kayak gitu ya? Kok seperti itu? Dia nggak sadar. Dia sudah mendengar suatu bisikan. Apalagi langsung sikap seseorang itu langsung sepertinya cuek, masa bodoh. Sumber ada ide, ada gagasan. Ada ide, si iblis itu, si pencuri ini, si iblis ini memiliki ide, gagasan, dan memberikan suatu sumber kepada seseorang supaya orang itu ada ya, dari hatinya yang mungkin lagi galau, dari hatinya yang sedang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yesus, hidupnya sedang tidak dekat dengan Tuhan, dia sedang tidak bisa menikmati firman Tuhan. Akhirnya ada ide, ada bisikan, diberikan, ada sumber. Itu apa? Pencuri datang, itu iblis. Dibisikkan, akhirnya pikirannya bekerja. Mulai dikena. Si iblis ini menjadi sumber. Diberikan ide, ada gagasan. Begitu juga kalau hal tipu menipu dalam hal keuangan. Sedang terjadi di hari ini, masa pencobaan lagi banyak. Ya. Negara kita sedang mengalami ini. Ada bisikan, ada ide. Coba kamu begini, kalau gini nanti penghasilanmu lebih besar. Pemasukanmu lebih besar. Tetapi
ide itu, sumber itu dari iblis, disampaikan, lalu didengar dan benar, hasilnya besar. Dalam satu perusahaan, sebenarnya pembukuannya, kalau dengan data-datanya sekian, tapi ada ide, laporannya dalam pembukuan, laporan keuangan dirubah. Siapa beri ide? Ada bisikan, ada sumber yang memberi ide, ada sumber yang memberi bisikan-bisikan. Akhirnya didengar, dilakukannya. Pembukuan jadi berubah. Kalau sekarang, tadi saya nggak terpikir jadi muncul masalah Pertamina, minyak, ya, yang suka memakai Pertamax jadi galau ya. Datonya Pertamax yang dipakai itu oplosan ya. Aku kurang paham, bisa nonton itu. Dikasih ide, ada bisikan, dikasih sesuatu cerita, itu keadaan. Siapa yang memberikan ide itu? Iblis. Iblis. Akhirnya bekerja. Makanya Yesus katakan, kita sudah dinasehati, dijagai oleh Yesus kita sebelum dia disalib, sebelum dia mati, sebelum dia bangkit. Untuk orang yang selalu percaya, jangan berjalan dalam kegelapan. Dan firman-Nya diingatkan kepada kita hari-hari ini. Saya kagum sekali dengan Tuhan. Waktu ke IKN, ini ada Pak Wandika di sini. Saya lagi senang sekali dengan Yohanes 10 ayat 10. Pak Ketua Sinode kita, Pak Timotius, dia minta divideokan Pak Wandika. Mau Bapak Ibu Saudaraku tahu apa yang dikhotbahkan di video itu? Kami lagi di IKN. Yohanes 10 ayat 10, tapi lebih banyak kepada apa? Dia datang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Kita bisa punya masalah. Kok sama? Saya melihat memang hari-hari ini Tuhan lagi ingin membawa kita di sini. Saya bilang, kok sama dengan saya? Saya lagi suka Yohanes 10 ayat 10. Bahwa Yesus datang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan, saya bilang. Di videoin, direkam. Sama Pak Wandika, dia minta di videoin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita di hari-hari ini terus kokoh berpegang teguh kepada firman Tuhan yang kita miliki. Iblis di hari-hari ini bisa untuk berusaha mencobai kita, menjatuhkan kita, membuat kita supaya tidak berjalan bersama firman Tuhan, supaya kita tidak berjalan bersama terang itu, supaya terang yang ada dalam kita ini kita tidak hidupi, supaya kita tidak tinggal di dalam terang itu. Iblis lagi berusaha untuk mencobai banyak orang. Apalagi dalam suatu keadaan permasalahan dalam keluarga terjadi, masalah keuangan terjadi, dalam suatu persahabatan, dalam suatu komunitas, dia langsung datang diberikan ide. Iblis ini langsung bersuara, diberikan ide, diberikan suatu kata-kata. Iblis sedang berperan, tapi kita bersyukur ya sedang. Kita sudah dikasih kebenaran perkataannya itu. Untuk terus jalan bersama dia. Siapa di sini Bapak Ibu Saudaraku masih ingat waktu pertama kali terima Yesus, pikiran kita cerah, ya. Kita enak sekali waktu kita pertama kali bertobat terima Yesus. Ada sesuatu kita langsung tahu, ini gak baik. Ada sesuatu kata-kata yang ini gak baik. Kenapa? Begitu terima Yesus cerah, bersih, hati kita bersih, pikiran kita bersih, indah sekali. Sehingga Roh Kudus mudah bekerja dalam hati kita. Roh Kudus berbicara, cepat sekali kita terima. Kenapa? Begitu terima Yesus, mengalami sesuatu yang baru. Pikiran kita baik sekali, hati kita baik sekali. Ada bisikan, ada ide, kita langsung nolak. Stop, dalam nama Yesus. Kita langsung tolak. Kita nggak mendengar bisikan, ide-ide, si yang memberikan sumber yang jahat itu roh jahat. Kita nggak dengar. Kenapa? Kita memiliki hati yang baru, pikiran yang baru. Coba, pasti masih kita ingat. Kita lagu
Begitu baca firman itu lagi nyanyi, indah sekali. Di jalan nyanyi-nyanyi. Karena hati yang baru. Roh itu, kita bersiap terhubung dengan Roh Kudus begitu indah sekali. Kita bisa mudah mendengar firman Tuhan. Lalu ingin baca firman Tuhan. Mungkin dulu kita bukan dengan HP. Ya, masa dulu yang terima Yesus yang tidak dengan HP. Apalagi sekarang. Dia mudah sekali baca firman Tuhan dari HP-nya. Coba kita ingat sebentar, waktu kita dulu terima Yesus seperti apa? Gairah kita itu, sukacita kita itu. Tapi lama-lama bisa terjadi, banyak orang mengalami, mulai tergoda oleh suara, keadaan, situasi, iblis mengambil bagian. Banyak orang, mungkin di seluruh dunia, sedang mengalami ini. Pencobaan sedang mengalami seluruh dunia. Udah saya bagikan yang di Wahyu 3 itu. Ada suara-suara diikutin. Padahal tadinya tidak. Tapi mulai terkikis rasa yang mula-mula dia miliki dalam perjalanan hidupnya. Terjadi sesuatu. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita di hari-hari ini, kita terus berjalan bersama Yesus yang terang itu ada di dalam kita. Kita bisa memiliki suatu masalah yang terjadi. Kita lihat yuk, Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 11. Di sini dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Allah kita itu pasti berbicara kepada kita. Sehingga kita bisa untuk menolak suatu kata-kata yang dibisikkan, yang diprovokator, yang si iblis itu ingin merusak suatu keadaan yang sedang kita jalani. Dan memang secara kenyataan keadaan yang kita jalani lagi tidak baik. Disitulah kesempatan si iblis ingin ambil bagian. Kita sedang menjalani suatu keadaan yang tidak baik, di situ udah dikasih ide-ide, dikasih bisikan-bisikan. Supaya apa? Di jalan yang tidak baik itu akhirnya apa? Karena iblis ingin pencuri datang untuk mencuri, membunuh, binasakan. Tapi kita bersyukur punya Yesus, punya Allah kita. Iblis itu bekerja. Yesus aja mengalami, dicobai. Yuk kita buka yuk. Di Matius 4. Ya. Ayat 1 kita lihat. Bapak Ibu Saudaraku, di hari-hari ini banyak orang sedang mengalami pencobaan. Lewat apa yang terjadi, iblis bekerja, dan Yesus kita juga mengalami itu. Kita lihat satu, ya, Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus saja mengalami ini. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita lihat ayat 2-nya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus dicobai. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, Yesus lagi lapar. Ada pencobaan, iblis datang, diberikan ide. Iblis kasih ide. Engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti, dikasih ide. Yesus saat itu puasa.
tertulis, Yesus ajak ide ditantang iblis untuk berbicara, dikasih ide, dikasih suara, ada perkataan. Kau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Seseorang sudah lama melayani Tuhan. Bahkan waktu dia pertama kali terima Yesus, pakai saya Tuhan. Pakai saya Tuhan. Dia menangis untuk jiwa-jiwa. Dia menangis untuk dipakai Tuhan. Tapi lama kelamaan mulai tergerus. Mulai tergerus. Tidak lagi memiliki hati ke sana. Kenapa? Bisa terjadi. Bukannya hanya beban, dan ada beban yang merintangi dia supaya tidak ada lagi dalam panggilan Tuhan yang sudah Tuhan memanggil dia, yang disambut dia suara Tuhan untuk Tuhan memakai dia. Pakai saya Tuhan. Seumur hidup saya bahkan mungkin dia menangis. Bahkan kalau saya nanti menikah, istri saya juga, anak saya, Tuhan mengikut Engkau. Tetapi dalam perjalanannya lagi mengalami suatu masalah, keadaan, mungkin sebelum menikah, masih muda, sebelumnya dia begitu bersemangat sekali, mulai ada ide-ide, ada suara dari iblis. Akhirnya apa? Tidak lagi ada ke situ. Padahal dia punya firman, dia punya perkataan dari Tuhan. Perkataan dari Tuhan itu dia dipegang. Enggak. Sekalipun saya sekarang ini sedang begini, firman Tuhan sudah dapat dulu bahwa saya akan dipakai Tuhan. Dan Yesus waktu dicobai oleh iblis ini, langsung dijawab Yesus. Perkataan iblis itu, godaan itu, bisikan itu, suara itu langsung dijawab oleh Yesus. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang kita belajar di sini? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Waktu iblis datang bersuara, Yesus nggak gini, aduh, memangnya saya nggak tahu kamu siapa? Saya ini Tuhan. Yesus nggak begitu, nggak begini. Sana kamu pergi, kamu enggak begitu. Yesus enggak gitu. Tapi apa yang lakukan Yesus? Ini kita belajar. Saya lagi sangat diberkati dalam hal ini. Kita belajar. Yesus Tuhan adalah firman yang hidup. Firman itu diperkatakan. Ada, dikatakannya kepada iblis itu. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang kita ambil di sini? Siapa yang sedang mengalami seperti yang lagi lemah? Seperti tidak memiliki pengharapan, padahal sudah tahu firman Tuhan Yohanes 10:10. Aku datang memberi hidup dan segala kelimpahan. Tapi keadaan tetap seperti tidak punya pengharapan. Pegang firman Tuhan yang sudah kita miliki. Kita seperti tak berdaya. Saya mau seperti itu. Keadaan saya lagi gak ada, ya. Saya tahu ada firman Tuhan berkata, biar yang lemah berkata aku kuat. Langsung saya lemah tapi aku kuat. Firman berkata biar lemah berkata langsung saya lemah tapi saya kuat. Dalam nama Yesus saya itu langsung. Yesus juga begitu. Iblis ingin mencobai untuk roti, batu itu diubah menjadi roti, tapi apa? Setiap firman Allah, ya, ada tertulis hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dia puasa, tetap bisa dijalanin karena dia terus kuat, karena firman Allah itu disampaikannya. Apa yang kita pelajari di sini, Bapak Ibu Saudaraku? Kalau ada satu keadaan, kita belajar dari Yesus kita ini, yang datang berhidup segala kelimpahan. Jangan hanya di dalam hati. Dalam nama Yesus, nyangkut iblis. Ini mulut saya masih ngomong, tapi dalam hati mau ya. Tapi bersuaralah, berkata-katalah. Yesus kita memberikan satu kehidupan, gaya hidup yang seperti itu. Lihat. Si pemberi ide itu, sumber perusak itu, sumber pencuri itu, sumber pembunuh
itu? Apakah menyerah lalu mundur meninggalkan Yesus? Kita lihat ayatnya yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbuan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat, bawa perkataan Allah lagi si iblis. Nih. Dia datang memberi hidup misalnya kekelimpahan. Kita dikasih senjata. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Firman itu. Kita bersyukur punya firman itu. Kalau yang tadi di Yohanes 12, firman itu adalah dia sendiri, Yesus sendiri terang itu. Dan di sini Yesus kembali dicobai. Iblis itu, si perusak itu tidak menyerah, tidak langsung mundur. Tapi kita lihat ayat 7 jawaban Yesus. Kita belajar di sini, Yesus kembali, dia bersuara. Yesus tidak duduk santai-santai, kamu itu. Jadi hanya pikiran, udah saya tadi kamu bisa menyerah, udah kalah, masih ganggu-ganggu saya. Enggak. Yesus itu tidak membiarkan main pikiran. Yesus tidak membiarkan dia main perasaan. Yesus tidak membiarkan pikirannya untuk akhirnya main. Dia si sumber jahat ini, si pencuri itu ada idenya, ada bisikannya. Yesus tidak kira, ayo aja kamu terus. Emangnya kamu nggak tahu saya siapa? Buktinya tadi kamu, oh no, Yesus kita nggak gitu. Tapi Yesus kembali kepada perkataan, kepada kebenaran firman Tuhan yang hidup. Amin. Kepada senjata, kepada pedang itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang ingin dibawa Tuhan di masa-masa ini. Kembali kepada firman-Nya itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yesus langsung berkata tentang firman Allah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ya, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Itu aja juga ditulis di Ulangan, tapi nggak usah kita buka. Janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ada tertulis. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita pegang setiap firman Tuhan yang sudah kita miliki. Amin. Dan bukan hanya bisik-bisik, kok iblis, enggak. Tapi itu jadi senjata. Itu jadi senjata. Itu jadi senjata bagi kita untuk menyerang iblis. Kita lihat di sini, si pencuri itu apakah dia langsung berhenti? Oh tidak lagi. Kita lihat lagi ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini di masa-masa ini iblis lagi banyak bekerja seperti ini. Akhirnya yang tadinya memiliki terang Tuhan, dia anak Tuhan, jatuh dalam dosa. Karena apa? Diberikan janji, aku berkata kepadanya, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Semua akan kuberikan jika engkau menyembah aku, dikatakan. Wah, makanya ada bisikan, data akhirnya seperti ini diubah. Akhirnya nggak seperti itu berlaporan data keuangan diambil. Yang kayak Pertamina lagi. Udah mungkin kita lebih banyak yang suka nonton lebih banyak hari-hari ini. Ada suara. Akhirnya dia mengikuti suara itu terus. Bisikan itu. Si pencuri itu, si perusak itu.
Dan makanya di awal di Yohanes 12 tadi, Yesus bukan berkata kepada orang yang tidak mengenal saya, bukan. Kepada orang yang tidak percaya saya, bukan. Tapi kepada orang yang percaya Yesus, Yesus katakan, inilah kasih Yesus, begitu menjagai anak-anak Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Yesus begitu menjagai kita anak-anak Tuhan. Kita begitu dijagai dengan dibungkus dengan kasih-Nya, dibungkus dengan anugerah-Nya. Bahkan Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Aduh, luar biasa kasih Yesus kita. Sebelum Dia mati aja sudah dijagai, sudah diberi satu perkataan firman Tuhan untuk terus ada berjalan dalam terang. Kita lihat Yesus pikirannya main. Kalau manusia itu ada orang main pikiran, oh iya ya, waduh, semua akan diberikan kepada saya. Waduh, saya cobalah ini, nanti kan tinggal minta ampun. Ada yang pernah dengar gitu? Apalagi jawabannya, soalnya keadaan sudah mendesak. Siapa di sini di rumah pernah makan, nggak ada apa-apa lagi, tinggal nasi dengan kecap? Adakah mengalami? Tapi tetap bersyukur, terima kasih Tuhan, masih ada kecap. Anak-anak kos, tinggal kontrakan, satu super mie, airnya banyak, dibagi-bagi super mie-nya. Super mie-nya satu bungkus, tapi airnya banyak. Dulu Mas Samuel begitu kah? Atau begini, si iblis berikan ide, pinjam aja dulu, nanti kamu kembalikan. Padahal dia tahu, jadi nggak akan kembalikan. Akhirnya minjem, dengar suara, nggak dikembalikan pinjaman super mie-nya itu. Ku pinjam dulu beras, nggak dikembalikan berasnya. Ada suara, nggak usah dikembalikan, toh dia juga nggak dikembalikan, juga dia tetap makan kok. Didengerin suaranya. Itulah si iblis itu, diberikan ide, dikasih suara-suara, didengerin lagi. Mudah-mudahan kita nggak ada ya yang suka ojol ya, dikasih ide sama iblis. Apa? Pinjol? Oh, pinjol. Maklum. Pinjol ya, dikasih ide, menang sekali, alhamdulillah, terima kasih Yesusku, lolos. Dikasih lagi bisikan, didengar terus. Yang tadinya punya emas 1 gram dijual, karena apa? Ada suara terus membisikkan terus. Akhirnya apa? Aku pinjam dulu, ngutang dulu, nggak dapat. Hati-hati. Kaya. Tapi kita lihat di sini, kita belajar Yesus kita. Ayat 10. Yesus langsung tegas. Maka berkata Yesus, enyahlah engkau, iblis. Amin. Enyahlah. Langsung. Kalau yang pertama, yang kedua, ada tertu, malu dilihat deh. Ini nih terus datang ini. Nggak main perasaan. Yesus nggak main pikirannya. Bukan main pikiran. Kita lihat di sini, Yesus tidak main pikiran. Ini nih begini terus, capek saya ngeladenin ini terus. Lalu dia jalan dengan murid-muridnya. Enggak. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini. Dia datang memberi hidup dan berdasar kelimpahan. Ada otoritas ilahi. Ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap Anda, kita semua, kita sudah memiliki otoritas. Amin. Amin. Yesus ada di dalam kita. Kita bisa berkata, enyah engkau iblis. Yesus di sini Tuhan kita mengenal musuhnya. Jangan sampai kita tidak mengenal musuh kita. Akhirnya kita bersahabat dengan musuh kita. Karena apa? Musuh itu pakai baju yang cantik. Kata-katanya manis. Suaranya lembut. Dulu pertama kali terima Yesus bisa mendengar suara.
Kenapa? Hati yang baru, pikiran yang baru, aduh semua serba yang baru, mudah mendengar. Ini aku iblis, pergi kau, langsung ditolak. Tapi mari kita masuk pertumbuhan iman, masuk pertumbuhan usia kita dari 24 2025. Kita terus masuk berjalan bersama Tuhan kita. Terus berjalan dengan iman, berjalan terus kita dengan firman Allah. Jangan kita biarkan ada ide-ide suara. Bagaimana caranya? Yuk, ya. Untuk kita, oke. Saya sudah dikasih waktu 1 ayat lagi ya, permisi. Bukan 1 ayat. Supaya kita tahu bagaimana supaya kita terus kuat. Tapi pegang terus supaya kita memiliki otoritas, bahwa kita semua memiliki otoritas. Kita buka yuk. Ulangan 16. Maaf, ulangan 13, ulangan 13. Ulangan 13. Kita lihat di sini. Pada masa dulu, di ulangan 13 ini ayat 1 kita lihat. Ya. Dikatakan sini, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, ini dulu ya di masa Musa. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, jangan katakan lagi. Dan apabila tanda-tanda atau mujizat yang dikatakannya kepada itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Kita lihat ayat 3. Apa di sini dikatakan? Musa. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab dikatakan Tuhan Allahmu mencoba kamu. Tadi kita belajar Yesus dicobai di padang gurun. Di sini juga umat Allah, Tuhan izinkan Allah mencobai. Dan kita juga di hari-hari ini bisa mengalami ini Bapak Ibu Saudaraku. Dan dikatakan ayat 3, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu. Lihat, untuk apa mencoba kita? Pemimpi itu, nabi itu tentang mujizat. Tetapi bukan berbakti lagi kepada Allah, tapi berbakti kepada ilah lain. Bukan lagi kita datang kepada Yesus, bukan lagi kita datang kepada Allah kita, tapi kepada ilah lain. Itu ayat 2. Dan dia katakan ayat 3 di sini, sebab Tuhan, sama-sama kita baca. Ayat 3 yang sebab Tuhan Allah itu yang B. 1, 2, 3. Sebab, ulang, kita sama baca. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita bisa mengalami suatu keadaan Bapak Ibu Saudaraku, Allah bisa izinkan, Allah sedang ingin melihat hati kita. Bagaimana kita? Apakah kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita? Dan Yesus tadi sudah memberi kehidupan bagi kita. Dia dengan firman Allah melakukannya. Untuk itu, supaya kita kuat di hari-hari ini, kita lihat ayatnya yang ke-6. Apa yang harus kita lakukan kepada kita, supaya terus kita ada dalam perkataan yang Yesus sampaikan itu. Supaya kita terus ada di dalam terang itu, dalam Yesus kita itu. Yesus terus kita ada dalam hidup kita. Kita lihat 4. Lihat, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Yang pertama, ya. Maaf, ayat 4 salah. Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu apa? Ikuti berarti kita tetap setia. Keadaan tidak baik, mari kita tetap setia kepada Tuhan kita. Amin. Kita tetap setia. Yesus pasti akan berbicara. Yesus akan menyampaikan kepada kita. Supaya kita terus berjalan dalam kebenaran itu. Dan kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Yang kedua, kamu harus apa? Takut akan Dia. Ini yang kedua. Kita harus memiliki takut akan Tuhan. Untuk itu kalau kita punya firman, kita berjalan dengan Tuhan. Kalau aku begini nanti jadi begini ya. Enggak deh.
kamu, kita akan takut akan Tuhan. Kenapa? Memiliki takut akan Tuhan. Karena kita memiliki hubungan pribadi dengan Yesus kita. Anak-anak remaja, anak-anak muda, keluarga, siapapun kita bisa memiliki takut akan Tuhan. Kalau kita terus ada dengan Tuhan. Lalu yang ketiga dia bilang, kamu harus berpegang pada perintahnya. Ya, mari kita pegang perkataannya. Kita pegang perintah-perintah Tuhan. Kasih waktu untuk mendengar suaranya. Di sini dikatakan, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya. Lalu ada begini, kalau kita di sini ya dikatakan, ada kata-kata harus kamu dengarkan. Karena kenapa harus kamu dengarkan? Karena ada, sudah dengar firman Tuhan, enggak didengerin. Sudah dengar suara Tuhan, tidak lebih dikuasai perasaan dan pikiran. Lebih dikuasai oleh situasi dan kondisi. Karena waktu gak mungkin saya bercerita. Saya diizinkan Tuhan, saya lagi olahraga ke pasar. Nanti panjang ceritanya ya. Saya diizinkan Tuhan lagi ke pasar. Saya ngalamin apa? Olahraga, jogging pagi. Tapi gak usah waktu. Mendengar suaranya. Ada orang lagi masalah, lagi ada situasi atau keadaan, disitulah kesempatan untuk mendengar suaranya. Amin. Benar nggak? Ayo bilang kanan kiri. Kalau engkau ada masalah, di situ kesempatan kau mendengar suaranya. Bilang. Jangan tutup telinga, bilang. Jangan lebih kuat perasaan dan pikiranmu, hai sobatku, bestiku, bilang. Kalau suaminya di sampingnya bilang, halo sayangku, cintaku, bilang. Harus kita dengarin. Bukan lebih mendengar suara dan pikiran kita. Yang terakhir, kita lihat ini. Kepadanya, ya, harus kamu apa? Dan berpaut. Lihat nih, berbakti dan berpaut. Perhatikan, yang terakhir. Berbakti dan berpaut. Ada, saya kasih contoh yang mudah aja ya. Ada suami istri, dia udah capek, tetap masak di rumah. Udah pulang kerja, tetepin siapin masak untuk anak-anaknya, mau beres-beres, tetap dilakukan. Berbakti. Tapi waktu suaminya pulang, sama suaminya ngomel-ngomel. Seharusnya apa? Berbakti dan berpaut. Begitu juga dengan Yesus kita. Halo. Mari kita dengan Yesus kita berbakti, lalu kita berpaut. Amin. Tinggal di dalam Dia. Melekat dalam Tuhan Yesus kita. Kita beribadah, sedang berbakti ini kan? Berpaut kan? Nah, berarti kalau berbakti dan berpaut, kalau begitu masuk ruangan, matikan dulu paket datanya. Supaya berbakti dan berpaut kepada Yesus. Jangan masuk ke ruangan ibadah, tetap buka-buka HP, WA, buka status. Berarti tidak berpaut sama Yesus, betul nggak? Berarti pikirannya terbelah. Berbakti juga ke tempat lain juga. Makanya saya senang sekali kalau ada orang, saya sangat diberkati. Datang ibadah, berdoa dulu dia di kursi. Begitu selesai mau pulang, dia bersyukur lagi, berdoa lagi. Waduh, saya kagum sekali melihat orang-orang seperti itu. Dia berbakti dan mengucap syukur. Dia sampai dia duduk di kursi bersyukur. Mau pulang dia lagi bersyukur. Saya percaya waktu dia tuh pasti berusaha untuk dengar firman Tuhan. Dia berbakti kepada Tuhan. Lalu dia apa? Pasti rindu menyampaikan ini. Saya adalah akhirnya apa? Karena dia datang berbakti dan berpaut. Dia datang komsel, berbakti dan berpaut. Bukan hanya rutin jadwal hari Minggu ibadah. Bukan jadwal komsel buat ibadah, tapi dia berbakti dan berpaut. Hidupnya akan menjadi saya adalah.
Tuju kanan kiri. Kamu adalah, tuju. Kamu adalah, coba lihat wajahnya, kamu lihat wajahnya, lihat mukanya. Amin ya. Kita di hari-hari ini Tuhan panggil menjadi terang. Amin ya. Coba lihat wajah-wajah yang bercahaya, yang misi. Coba. Amin. Mari kita ke depan. Kita terus berjalan bersama firman Tuhan. Kita bersyukur untuk Yesus kita. Jangan izinkan waktu ada pencobaan sedang apa yang kita alami, jangan biarkan ada suara-suara engkau dengar. Ya, langsung tolak, bersuara. Dengar, bersuara. Yesus saja berkata-kata. Kita pun harus bersuara.